Kembali tersiar kabar duka di kalangan pahlawan devisa seorang PMI asal Kali Jambe, Sragen, Jawa Tengah. Berita yang kedua, seorang PMI Hong Kong dibelit ular besar saat membersihkan rumput di pekarangan rumah majikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka dari PMI yang bekerja di Korea Selatan. Almarhum atas nama Anton yang berasal dari Kali Jambe, Sragen, Jawa Tengah dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021 dikarenakan sakit. Kabar meninggalnya almarhum ini disampaikan oleh Forkomasi atau Forum Komunikasi Ormas WNI di Korea Selatan. Dan teman-teman, kabarnya bahwa almarhum Anton ini sudah 4 tahun bekerja di Korea Selatan dan selama 1 bulan terakhir almarhum ini sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya pahlawan devisa almarhum Anton. Semoga husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan, kesabaran dan juga ketabahan, serta untuk pemulangan jenazahnya semoga diberi kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Kita akan next berita ya teman-teman. Ini ada seorang PMI Hong Kong yang mengalami sebuah insiden yang sangat membuat trauma ya. Ia dibelit ular saat membersihkan pekarangan rumah majikannya. Ia mencabuti rumput di pekarangan rumah majikannya di kawasan Yuen Long, Hong Kong. Apa kabar online.com yang mengonfirmasi mbaknya ini akhirnya mendapatkan keterangan bagaimana mbak PMI ini bisa terlilit ular. Kepada apa kabar online.com pada tanggal 19 September 2021, namanya itu Mbak Windia yang terlilit ular tersebut. Ia mengaku peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 18 September 2021 siang sekitar jam 1. Windia menuturkan dirinya sebelum dililit ular pada bagian kaki mengaku tengah mengeringkan keringat atau ngisis di halaman setelah sebelumnya membersihkan rumah lantai 1 dan 2. Di saat dirinya tengah memotret buah sawo sambil ngisis, tiba-tiba majikan perempuannya itu meminta Mbak Windia mencabuti rumput di bawah pohon mangga jika istirahatnya dirasa sudah cukup. Tak lama berselang, Windia kemudian menjalankan perintah majikannya membersihkan rumput dengan mencabutinya. Di tengah dirinya membersihkan rumput, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang mengikat kakinya. Setelah dia lihat sesuatu terasa mengikat tersebut adalah ular. Spontan Windia berteriak hingga membuat majikan perempuannya datang. Melihat apa yang terjadi pada Windia, majikan perempuannya justru malah menangis ketakutan sambil memanggil majikan laki-laki. Saya sempat minta diambilkan garam kepada majikan perempuan, namun majikan laki-laki yang mendengar kegaduhan datang, dia kembali ke dalam villa dan mengambil cuka air. Tutur Mbak Windia, dengan cuka air tersebut yang disiramkan ke bagian kepala dan bagian tubuh ular lainnya lah, akhirnya belitan ular tersebut lepas dan ularnya lari. Dalam keadaan panik sambil menangis, majikan perempuan rupanya menelepon polisi untuk meminta bantuan. Polisi datang ke tempat kami kira-kira 1 jam setelah ular tersebut lari. Lalu polisi berusaha mencari di semak-semak sekitar pohon mangga. Lanjutnya, Mbak Windia bersyukur peristiwa tersebut tidak membuatnya menderita luka maupun cedera. Namun trauma dengan peristiwa tersebut sudah sewajarnya terjadi pada Windia. Ini Mbak Windia traumanya udah pasti ya, pasti shock banget. Bayangkan terlilit ular loh teman-teman. Udah pasti ngerinya minta ampun. Alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa terhadap Mbak Windia, maksudnya tidak ada cedera apapun.
Menyikapi informasi tersebut, Robbie Johannes, salah seorang pecinta ular, mengatakan saat berada dan beraktivitas seperti yang dilakukan Windia, sebaiknya menggunakan sepatu boot, selutut, serta mengenakan pelindung kepala. Sebelum melakukan aktivitas mencabuti rerumputan, sebaiknya memastikan kondisi rerumputan aman dari ular maupun binatang berbisa lainnya, paling tidak dengan mendeteksi menggunakan tongkat. Jadi rerumputannya itu digoyang-goyangkan dulu dengan tongkat. Kalaupun ada ularnya itu bisa lari duluan. Dan yang terakhir, Robbie berpesan sebaiknya jangan menggunakan tangan telanjang, gunakan sarung tangan saat melakukan aktivitas di rerumputan jika tidak yakin tempat tersebut bebas dari keberadaan serangga maupun hewan berbisa. Berita yang terakhir hari ini dari Malaysia, yaitu pada tanggal 15 September 2021, KJRI Kuching membantu pemulangan 2 orang WNI ataupun PMI yang dalam kondisi sakit melalui PLBN Aruk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mereka yang dipulangkan ini atas nama Abu Hatayus, laki-laki asal Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, atas laporan dari Rumah Sakit Umum Sarawak di Kuching. Yang bersangkutan ini dirawat di rumah sakit tersebut karena sakit stroke. Sebelumnya, yang bersangkutan sebagai pasien ini tidak dikenal oleh pihak rumah sakit dan meminta bantuan KJRI Kuching untuk pengecekan identitas yang bersangkutan yang diduga sebagai WNI. Setelah teridentifikasi sebagai WNI, pihak rumah sakit memohon bantuan KJRI Kuching untuk pemulangan ke Indonesia guna perawatan lebih lanjut. Seorang lagi WNI atau PMI kondisi khusus yang dipulangkan atas nama Edi Min, laki-laki warga kota Singkawang, Kalimantan Barat. Yang bersangkutan ini meminta bantuan KJRI Kuching untuk pemulangan karena kondisi sakit darah tinggi, kaki bengkak, dan tetanus. KJRI Kuching juga membantu proses penyelesaian dokumen perjalanan kedua WNI kondisi khusus tersebut. Proses pemulangan kedua WNI atau PMI tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum pemulangan, mereka telah melaksanakan tes COVID-19 di rumah sakit tersebut dengan hasil negatif. Di PLBN Aruk, mereka diterima oleh Satgas Pemulangan PMI dan KKP PLBN Aruk. Kedua WNI atau PMI tersebut akan menjalani proses pencegahan COVID-19 sebelum mereka dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kasihan sekali teman-teman, adapun beberapa PMI yang mengalami nasib kurang beruntung ya saat bekerja di luar negeri. Ya, mereka harus mengalami sakit. Semoga kita semua pahlawan devisa selalu diberikan kesehatan ya, panjang umur, jadi kita bisa pulang dengan membawa kesuksesan demi masa depan diri kita sendiri maupun masa depan keluarga kita untuk menjadi lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.